biasanya itu problemnya seperti apa sih? Maksudnya yang bikin masalah itu apa sih, Dok? Yang bikin kayak gitu itu? Ya mungkin kalau problem agak-agak ini ya langsung ngedown semua nih ayah bunda semuanya. Pada dasarnya mungkin ini ya, yang sering sih, mayoritas paling sering terjadi adalah mungkin kurang pengenalan aja. Jadi ketika fase seharusnya ya, mungkin kalau bayangkan seorang bayi lahir, lalu dia 6 bulan pertama kehidupannya dia minum ASI eksklusif, ya, minum susu Hmm. eksklusif dengan rasanya yang monoton seperti itu aja. Rasa ASI ya biasanya manis gitu ya, pokoknya rasa susu lah dominan selama 6 bulan. Kemudian 6 bulan selanjutnya yaitu dari usia 6 bulan sampai 12 bulan, 1 tahun, itu seharusnya menjadi fase pengenalan. Fase pengenalan, fase pembiasaan terhadap makanan. Biasanya kita kasih beragam makanan dan perlahan-lahan teksturnya dari yang lembut banget awal-awal ya, baru mungkin 6 bulan awal gitu, itu teksturnya yang lembut banget, yang rasanya mungkin belum terlalu tajam. Kemudian kalau dia sudah mampu menoleransi, kita naikkan teksturnya secara bertahap sampai targetnya adalah usia 1 tahun. 1 tahun ke atas itu sudah harusnya bisa makan makanan keluarga secara umum. Jadi makan makanan keluarga itu apa, Dok? Apa yang dimakan papa mama, anaknya udah bisa makan juga gitu. Jadi udah nggak dibedain nih makanan papa mama dengan makanan adiknya gitu, makanan anaknya. Jadi seharusnya seperti itu proses yang terjadi dari sejak bayi lahir, pengenalan makanan 6 sampai 12 bulan, lalu setelah 12 bulan udah makan segala macam kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Tetapi banyak juga mungkin karena satu dan lain hal menjadi agak terlambat, agak prolong gitu ya, proses pengenalan makanan, proses naik tekstur, seringkali disebabkan karena ketika fase 6 bulan kedua kehidupan itu, dari 6 bulan sampai 12 bulan, makanannya mungkin cenderung itu-itu aja gitu ya. Mungkin cenderung belum banyak, agak lambat naik teksturnya juga bisa karena di periode-periode ini biasanya kan memang anak-anak itu kan kekebalan tubuhnya masih rendah, bisa jadi dia rentan sakit. Kalau udah lagi batuk pilek atau apa, mundur lagi teksturnya gitu ya, nggak mau makan. Atau mungkin ada yang tumbuh gigi, mundur lagi teksturnya. Jadi mungkin bisa terhambat karena itu. Tapi sebenarnya kalau bisa benar-benar ditargetkan sampai naik tekstur itu secara bertahap, pengenalan segala macam makanan itu bertahap sampai nanti usia 1 tahun dia itu udah nggak milih-milih makanan, dia itu benar makan apa saja yang ada di meja makan. Jadi udah nggak beda gitu ya makanan antara ayah bunda dengan anaknya. Jadi mungkin pertama itu penyebabnya itu utamanya karena kurang pengenalan seperti itu. Kemudian yang kedua lainnya sebenarnya bisa juga hal lain gitu ya yang mendasari seperti misalnya kondisi medis. Misalnya bayinya memang atau anaknya memang ada medis yang menyebabkan dia jadi otot-otot ininya nih, otot-otot pipinya, otot oromotor, kita bilangnya otot oromotor itu adalah otot yang sekeliling mulut, bibir, pipi gitu ya, yang berguna untuk mengunyah, memakan makanan gitu. Nah itu mungkin dia ada gangguan di situ, bisa jadi karena anaknya gizi buruk atau mungkin ada hal lain gitu ya, yang misalnya jadi tumbuh kembangnya terlambat. Jadi biasanya kematuran otot-otot oromotor ini masih kurang baik, akhirnya dia nggak bisa memakan tekstur yang lebih ini atau mungkin beberapa makanan yang sepertinya agak-agak lebih sulit dikunyah. Jadi kesannya kayak dia milih makanan gitu, padahal memang dia belum mampu gitu dari ininya, dari kemampuan oromotornya memang dia belum mampu aja gitu. Jadi kelihatannya seperti picky eater, kelihatannya kayak milih-milih, oh kok dia maunya yang tekstur lembut aja ya, misalnya kayak dia maunya bubur Dok, dia nggak mau yang rada keras, dia nggak mau rendang, nggak mau daging, maunya telur gitu. Padahal sebenarnya itu masalah oromotornya yang dia belum mampu mengunyah yang lebih keras gitu. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan ketiga yang paling jarang sebenarnya memang bisa terjadi satu permasalahan sensoris. Jadi permasalahan sensoris itu apa? Jadi memang dia ada permasalahan, biasanya ini didasari dengan gangguan perilaku seperti misalnya ada kondisi-kondisi. Ya, tapi ini harus dipastikan ke dokter. Jadi ayah bunda jangan mendiagnosis sendiri gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi ada gangguan perilaku yang mendasari hal ini. Jadi memang dia nggak mau aja gitu, nggak mau aja emang benar-benar memilih seperti itu. Tapi ini harus dipastikan oleh ke dokter. Penyebab yang paling pertama itu ya, penyebab yang paling sering itu sebenarnya yang tadi. Sebenarnya mungkin karena pengenalannya aja kurang.
Latihannya kurang pas lagi fase MPASI itu yang dari usia 6 sampai 12 bulan kayak gitu. Oke.